Mulyani masuk Menteri Keuangan 2004. Itu utang saat itu sekitar 1.600 triliun. Keluar 2.000 triliun. 10.000 triliun. Utang pemerintah loh ya. Bunga saat masuk itu kira-kira hanya 1-2%. Bunga saat keluar, bunga utang itu 7%. Terus hasilnya apa? Nah, inilah yang dimonopoli kebenaran sehingga kotak Pandora harus dibuka. Nah, masuklah. Nah, oke, yang kedua. Bentar, ini ada yang menarik. Saya masih mau dulu. Jadi waktu ini kita perjelas ya supaya publik juga gampang untuk mencernanya. Jadi waktu zaman Pak SBY, Menteri Keuangan Bu Sri Mulyani, Pak Jokowi juga Bu Sri Mulyani, perbedaannya yang Anda lihat tadi, monorail Pak JK meminta untuk dibangun, Bu Sri Mulyani mengatakan tidak bisa karena katakanlah tidak visible, tidak layak. Ya. Tapi ketika KCIC kereta cepat ya, Bu Sri Mulyani dengan serta-merta memberikan support dari dukungan fiskal di Kementerian Keuangan. Ya. Dan ada perbedaan yang drastis antara keduanya. Sangat berbeda. Apa yang menyebabkan perbedaan antara Bu Sri Mulyani di masa Pak SBY dan Bu Sri Mulyani di masa saya nggak tahu, Pak Jokowi? Mungkin Bu Sri Mulyani sudah berubah menjadi politisi. Disiarkan langsung dari studio MNC Conference Hall Ainus Tower, Jakarta. Inilah Rakyat Bersuara bersama Aiman Wicaksono. Jelang setahun pemerintahan, Presiden 3 kali merombak menteri. 5 menteri ganti sepekan pasca demonstrasi. Mereka yang diganti Sri Mulyani hingga Budiari. Opini berkelindan di balik ganti menteri jadi kode bersih-bersih residu masa lalu. Benarkah murni penyegaran demi perbaikan atau justru langkah untuk menghapus jejak pendahulu? Pemirsa dimanapun berada, saya Aiman Wicaksono. Inilah Rakyat Bersuara. Langsung saya undang panggung Rakyat Bersuara, analis kebijakan publik Bung Said Didu. Selamat malam Bung Said. Luar biasa rajin jalan pagi dan terus segar. Ya. Kemudian saya panggilkan Wakil Ketua Umum Relawan Bara JP, Bung David Pajung. Selamat malam Bung David. Silakan Bung. Pengamat politik Bung Ray Rangkuti. Selamat malam Bung Ray. Wah ini kayak pejabat aja pakai kopiah peci. Atau mengingatkan pejabat gitu ya. Komisaris. Koordinator Rumah Juang Prabowo Gibran Bung Andi Azwan. Selalu dengan pin merah putih. Oke, tapi anginnya agak Thank you. Anginnya agak kenceng ya, merah putihnya agak begitu-begitu tuh. Angin tornado. Oh, angin tornado, oke. Sekjen Garuda Astacita Nusantara yang merupakan relawan Prabowo Subianto, Bung Herlambang Sam. Oke. Sebelah sini ya. Bung Herlambang, silakan. Sebelah sini Bang. Oh, oke. Oh ini bajunya boleh dibuka dulu nggak apa nih? Tulisannya apa boleh? Oh enggak. Oh Sekjen DPP GAN. Oke. Kemudian ada pakar politik bersama dengan tengah-tengah mahasiswa, Profesor Ikrar Nusa Bakti. Selamat malam Prof. Dan juga Direktur Eksekutif Lemkapi Bung Edi Hasibuan. Selamat malam Bung Edi. Dan di sebelah sini masih kosong, agak terjebak macet. Yang namanya Norokino Party Rocky Gerung, nanti kita tunggu. Oke. Kita berikan tepuk tangan untuk para narasumber kita pada malam hari ini. Baik, saya akan mungkin ke Bung Said atau mungkin ke Bang Ray, silakan. Apa yang Anda bisa baca? Bung Said silakan. Apa yang bisa Anda baca dari reshuffle 3 kali, bahkan 2 kali dalam waktu yang dekat, dan ada nama-nama yang kemudian jadi perhatian. Silakan. Saya awali bahwa kalau Presiden Prabowo memang mau membentuk pemerintahan bersih, maka harus sapu bersih. Siapa yang disapu bersih? Sapu yang harus bersih. Sapunya harus bersih dan siapa yang kemudian disapu? Nah kita lihat bahwa ada
7 program Prabowo yang 6 yang saya tahu, bahwa satu adalah penataan fiskal. Betul-betul itu karena 20 tahun fiskal ini dimonopoli oleh masa pemikiran Sri Mulyani yang sudah menyengsarakan rakyat 20 tahun. Nah, sehingga digantilah Menteri Keuangan untuk membuka kotak Pandora kebenaran selama 20 tahun yang tertutupi. Yang kedua, Sebentar, Bu Said. Anda pernah bekerja sama dengan Bu Sri Mulyani waktu jadi Sesmen BUMN ya? Karena bahkan satu kompleks kementerian itu. Ya. Dan saya menyatakan. Dan Anda menyatakan hari ini, ya, Bu Sri Mulyani merusak. Saya menyatakan Sri Mulyani itu waktu SBY dia Menteri Keuangan. Ya. Tapi setelah Jokowi menjadi kasir penguasa. Ada perbedaan? Ya, beda sekali. Jadi maksud Anda waktu Pak SBY, Bu Sri Mulyani oke. Tapi waktu Pak Jokowi turun? Saya kasih contoh aja publik lah. Bapak masih lihat monorail yang mangkrak, ada di mana tiangnya? Kuningan. Ya. Itu saat saya rapat dengan Sri Mulyani, dengan JK minta Wapres bisa nggak dikasih subsidi. Bu Sri Mulyani menyatakan tidak bisa. Kalau Bapak mau paksakan, Bapak aja Menteri Keuangan. Saking sebagai Menteri Keuangan. Ke Pak JK waktu itu? Ke Pak JK. Itu periode pertama Pak Jokowi, periode pertama Pak SBY ya? Ya, pada saat Joko Widodo kereta api cepat yang tidak layak digelontorin. Itu berbeda, itu rakyat paham betul perbedaannya gitu kan. Nah, jadi itu, beginilah kita harus membuka lah. Sri Mulyani masuk Menteri Keuangan 2004. Itu utang saat itu sekitar 1.600 triliun. Keluar 2.000 triliun. 10.000 triliun. Utang pemerintah loh ya. Bunga saat masuk itu kira-kira hanya 1-2%. Bunga saat keluar, bunga utang itu 7%. Terus hasilnya apa? Nah, inilah yang dimonopoli kebenaran sehingga kotak Pandora harus dibuka. Nah, masuklah. Nah, oke, yang kedua. Ini ada yang menarik. Saya masih mau dulu. Jadi waktu ini kita perjelas ya supaya publik juga gampang untuk mencernanya. Jadi waktu zaman Pak SBY, Menteri Keuangan Bu Sri Mulyani, Pak Jokowi juga Bu Sri Mulyani, perbedaannya yang Anda lihat tadi, monorail Pak JK meminta untuk dibangun, Bu Sri Mulyani mengatakan tidak bisa karena katakanlah tidak visible, tidak layak. Ya. Tapi ketika KCIC kereta cepat ya, Bu Sri Mulyani dengan serta-merta memberikan support dari dukungan fiskal di Kementerian Keuangan. Ya. Dan ada perbedaan yang drastis antara keduanya. Sangat berbeda. Apa yang menyebabkan perbedaan antara Bu Sri Mulyani di masa Pak SBY dan Bu Sri Mulyani di masa saya nggak tahu. Pak Jokowi? Mungkin Bu Sri Mulyani sudah berubah menjadi politisi. Menjadi politisi? Politisi, mungkin. Nah, maksudnya sudah ada cita-cita politik. Sehingga dia mengikuti betul ini politik. Nah, maksud saya begini, saya jangan masuk terlalu jauh sana. Saya menyatakan, itu contoh penggantian itu, saya mau masuk ke yang lain. Nah, sekarang yang kedua, Pak Prabowo itu ingin memberantas korupsi yang sangat keras. Makanya kenalah Reza Khalid yang tidak pernah bisa disentuh oleh siapapun. Malah berteman semua presiden sebelumnya. Saya kenal baik, berteman. Nah, tapi masalahnya Pak Prabowo belum, istilah saya itu sendok, belum mengambil sendok untuk pemberantasan korupsi. Sehingga Kapolri masih tetap, KPK masih yang lama, Kejaksaan Agung hanya diawasi TNI. Jadi saya menyatakan yang korupsi belum sapunya belum bersih. Walaupun cita-citanya Pak Prabowo sudah oke. Nah, intinya beginilah, bahwa penggantian kabinet ini saya melihat bahwa Pak Prabowo memang ingin tidak mau orang yang terlibat masa lalu masih ada di dalam. Karena tidak mungkin menyuruh menertibkan kalau orang itu yang melakukan. Saya contoh lah. Tidak mungkin lah saya sebutkan nama Bahlil disuruh menertibkan tambang. Nggak mungkin. Karena selama ini kan Pak Prabowo betul-betul menyatakan berantas mafia tambang. Sampai menyatakan wahai jenderal, mantan jenderal, pimpinan parpol, jangan coba-coba halangi. Oke? Pemberantasan tambang. Tapi nggak mungkin lah yang melakukan itu kan kalau masih ada di dalam harus keluar dong. Kenapa nggak mungkin? Karena dia pelakunya. Maksudnya? Ya dia melakukan hal itu dulu. Jadi maksudnya pasti ditutupi. Jadi saya birokrat. Tidak mungkin orang birokrat itu membersihkan dirinya. Harus orang lain. Maksudnya tambang ilegal terkait dengan Pak Bahlil? Ya. Enggak, maksudnya pada saat itu terjadi.
Terjadi apa? Apakah dia terjadi petambang ilegal yang sangat banyak di rezim Pak Bahlil masih. Dan itu pertanyaan, Anda mengatakan. pertanyaan. Dan itu pertanyaan, oke. misteri. Ya, nah Oke. sehingga kalau kita lihat pengambilan sawit, pengambilan tambang itu bukan oleh menteri yang di bawah bidangnya loh. Maka diminta Dewan Pertahanan Nasional Syafri Samsudin yang mengendalikan. Kenapa? Karena kalau disuruh yang bidangnya nggak bakal dilakukan karena dia kena dirinya. Itu cara Prabowo. Itulah saya katakan Pak Prabowo ini kadang-kadang kita harus sabar mengikuti karena ternyata kalau dia tidak berhasil mengganti orangnya maka dibelokkan. Saya contoh lagi. Indonesia mineral hilirisasi. Itu kan ketua hilirisasinya kan Bahlil kan. Tapi dibelokkan pelaksanaan sekarang Mendikti Dikti sebagai ketuanya. Artinya dia tidak percaya lagi bahwa kau nggak bisa melakukan itu. Jadi maksud saya itu jalan